Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sekarang tanggal 23 September ya. Kita kuliah setiap Jumat pagi jam setengah 8 sampai jam 10. Ya, kita akan break 2 kali supaya kalian punya otak dingin kembali, takutnya anget ya. Kalau anget takutnya nggak bisa masuk ya. Kemudian saya ingin kalian pun juga ikut ambil bagian, terlibat. Sebab kalau kalian terlibat, kalian punya pemahaman akan jauh lebih baik. Ya, saya selama ini terus saja bila mana ada yang kurang paham, saya tanya langsung. Jadi kalian bisa potong, silakan. Ya, supaya apa? Karena saya punya tugas, saya dibayar walaupun tidak besar. Ya, karena ini adalah pengabdian kalau di kampus ya, kalau mau nyari duit di perusahaan. Ya, di perusahaan ya. Sehingga saya punya tugas apa? Untuk mentransfer pengetahuan plus pengalaman saya yang terkait dengan subjek kita ya. Untuk apa? Supaya kalian rekam. Sayangnya kita kalian nggak bisa USB kalian pindahin ke situ. Nggak ada kan? Pindahin USB colok saya, pindahin ke kotak kalian. Nggak ada kan? Nggak ada, saat ini belum ada transfer of tadi information, knowledge segala macam yang secara digital. Tapi ini kita lakukan secara manual. Ya, saya pindahin ya, di copy paste ya. Kalau misalnya bisa copy paste begitu dengan mudah, waduh. Jadi nggak usah apa? Nggak usah sekolah. Ya, nggak usah sekolah ya. Oke. Jadi ini hari pertama kalian belajar mengenai pengantar asuransi. Terima kasih atas kopinya. Ya. Terima kasih. Hari ini adalah pengantar asuransi, dan kemudian saya minta kepada kampus kemarin Pak Teguh untuk dapat menyampaikan seluruh mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6 ya, baik jiwa maupun umum. Supaya apa? Supaya nggak ada duplikasi, dan setiap mata kuliah kan ada dia punya subtopik kan selama 14 kali pertemuan kan. Nah, jangan sampai ada subtopik yang sudah dibahas di sini dan sudah ada lagi topik yang lain yang lebih dalam. Tapi sebaliknya jangan sampai ada di sini cuma dibahas sepotong, sekilas, di tempat lain nggak lagi. Padahal ini adalah yang penting. Makanya setiap mata kuliah mesti ada subtopiknya supaya apa? Kelihatan. Saya bekerja di industri sejak tahun 87. Tadi saya sampaikan 13 April 87 dengan posisi magang. Ya, dengan posisi magang. Makanya pada waktu dalam ngatur uang itu, saya punya gaji tahun 87 magang 50.000. Ya, 50.000. Dan dalam waktu dari tahun 87 ke tahun 97 ya. 97 berarti 10 tahun ya. 10 tahun saya punya gaji hampir 10 juta. Tahun 97 hampir 10 juta. Jadi dari 50.000 ke 10 juta berarti 200 kali. Itu dalam mengatur uang saya sudah jelaskan bagaimana saya melipatkan gandakan saya punya penghasilan dari 50.000 menjadi hampir 10 juta. Kalian bisa lihat nanti di situ di ngatur uang ya. Caranya gimana? Caranya sangat mudah, sederhana sekali. Kalian nonton ya. Oke. Nah, jadi saya ke kampus untuk apa? Supaya saya juga bisa refresh. Dan kemudian kalian, saya punya apa ya? Entah amal ibadah atau entah kebajikan, biar Tuhan yang menghitung. Kita nggak usah catat-catat ya. Pokoknya lakukan kebaikan. Saya mentransfer pengetahuan, katanya menurut agama itu baik, ada amalnya, katanya begitu kan? Ya. Tapi biarlah amal Tuhan yang hitung. Kita nggak usah catat-catat. Jadi lakukan kebaikan dan jangan apa? Pamrih. Ya, kalau kalian pamrih berarti apa? Kalian bisnis tuh. Ya. Oke? Nah, jadi kita akan mulai. Kita masuk ke pengantar asuransi. Di mana ke dia? Slideshow? Kok nggak mau dia? Oke. Maklum, ini komputernya mungkin zaman modern sehingga loadingnya lama. Oke. Nah, hari ini part 1 mengenai risiko dan manusia. Kalian dengarkan ya, dengarkan baik-baik. Nanti saya akan rekam, saya akan upload di
Ya, akan upload ya suara saya ini, ya, nggak ada gambar. Tapi kalau misalnya nanti kita foto rame-rame, nanti saya bikin itu kan sebagai thumbnailnya, sebagai gambar kita ya. Mau ya? Oke. Risiko dan manusia. Saya ingin kalian berpikir, ya, apa itu risiko yang kalian ketahui? Siapa nama kamu? Azahra. Azahra. Apa itu risiko? Jangan kelamaan mikir. Apa? Spontan. Risiko? Pendapat yang tidak pasti, kejadian yang tidak terduga. Oke, kamu sebagai mahasiswa punya risiko nggak? Punya. Punya. Risiko kamu apa? Tidak lulus mungkin. Salah satu? Telat Datang? telat datang, telat lulus. Oke. Kamu siapa nama kamu? Adinda. Adinda. Apa risiko kamu? Resiko. Iya, apa itu risiko kamu? Apa risiko yang kamu pahami? Dan risiko apa saja yang kamu miliki? Oke, tinggal kamu. Siapa nama kamu? Hilda. Oke, apa menurut kamu risiko? Bencana yang tak terduga. Bencana terduga. Risiko kamu apa? Sebagai seorang pribadi, bukan seorang siswa. Sebagai seorang mahasiswa, apa? Sebagai seorang pribadi. Tidak menikah. Waduh. Oke. Tidak apa-apa. Tapi itu risiko. Ya kalau nggak ada upaya, bisa nggak kejadian? Bisa. Jangan. Kamu siapa nama kamu? Ardian. Ardian. Apa itu risiko? Kejadian yang tidak terduga. Kejadian tidak terduga. Oke. Kamu? Krisna. Siapa? Krisna. Apa risiko? Kejadian itu yang tidak terduga. Oh, kamu copy paste aja. Apa menurut kamu? Kejadian memang yang belum diperhitungkan. Kejadian belum diperhitungkan. Menurut kamu apa? Risiko itu apa? Risiko. Terminologi, definisi. Siapa nama kamu? Lala. Pala. Oh, bukan Lala. Yang Lala itu kayak apa? Teletubbies ya? Oke, Tala kamu. Fala. Oke. Apa tuh? Resiko. Apa ya? Oh, oke. Kamu apa? Risiko. Nama kamu siapa? Vera, Pak. Vera. Apa itu resiko? Risiko sebuah bahaya dan ada konsekuensinya. Contohnya kalau saya datang ke kampus, saya bawa motor, ada risiko di jalan. Oke. Jadi begini, ya. Asuransi bukanlah suatu ilmu pasti. Kayak musik. Apa itu musik? Banyak orang yang punya konsep. Banyak terminologi. Apa itu cinta? Wah, semuanya punya konsep. Betul? Begitupun juga dengan risiko. Ahli ini ngomong ini, ahli itu ngomong itu, ahli lain ngomong itu lagi. Tapi ada benang merahnya. Ya. Jadi kita bukan belajar ilmu pasti. Kita nggak belajar ilmu pasti. Risiko itu sendiri begitu banyak definisinya, terminologinya. Apalagi nanti kita masuk, ya, kita masuk ke risk management. Risk Management ISO 31000 tahun 2018. Itu terminologi risiko lain lagi. Tetapi itu nggak apa-apa untuk melengkapi apa? Kasana kita. Ya, melengkapi apa? Kita punya vocabulary kita. Ya, tidak ada yang benar, yang paling benar dan tidak ada yang salah. Semuanya bisa kita terima. Oke? Jadi tafsirnya macam-macam. Jadi secara umum, ya, ini saya akan bahas hari ini, tapi kita akan potong-potong 45 menit. Kita akan mulai tadi 7.30 kita akan selesai 8.15 ya. Oke, ini gambarnya tuh. Kalau ini udah nggak begitu bagus, memang jadi kuning, silau. Oke, ini gambarnya Obama pada waktu beliau jadi presiden. Ya, ini dalam keadaan hujan. Ini istrinya dipayungin oleh ajudan.
Oke. Obama tahu hujan kan, tapi dia menembus hujan itu saja tanpa pakai payung. Artinya apa? Dia tahu itu hujan dan dia tahu apa? Risikonya. Oke. Tapi apa? Dia berpikir bahwa hujan yang kecil itu, rintik-rintik, masih bisa apa? Dia terobos dan tidak mengakibatkan dia sakit. Sama juga manusia, ya. Mulai minggu depan paling lambat 15 menit terlambatnya. Ya, hari ini dispensasinya boleh. Paham ya? Tadi resikonya tadi terlambat. Ada resiko. Tapi kan kita bisa berpikir sebagai manusia yang diberikan akal budi, bisa berpikir kan? Oke, saya dari rumah ke kampus berapa kilo? Pakai apa? Bagaimana keadaan di jalan? Oke, kalau kata misal saya tinggal di Jati Bening ya, Ratnaya. Mulai kuliah setengah 8. Saya bangun jam 5 kurang. Saya jalan setengah 6. Oke, saya sempat tadi makan pagi di Kelapa Gading. Sampai sini jam 7 lewat sedikit. Artinya apa? Memanage, mengelola. Supaya apa? Saya tidak terlambat datang ke kelas. Kita kan diberikan cara kan, ya, untuk dapat tadi. Saya tidak terlampau suka banyak orang yang jalanan macet. Saya sudah tahu, tapi mempersalahkan orang lain. Kecuali misalnya kita punya motor bocor atau mogok. Tapi kan kita bisa ngelola motor kita kapan terakhir servis, ya. Kalau misalnya sudah 3 tahun yang lalu nggak diservis, iya pasti ada peluang untuk mogok. Oh, kehabisan bensin, waduh, apalagi habisan bensin, nggak bisa lihat bensin kapan terakhir ngisi kan. Artinya apa? Kita bisa apa? Memanage. Oke, jadi kalian harus paham. Kenapa? Karena risiko itu adalah suatu objek yang memang menjadi kunci atau menjadi dasar atau menjadi bisnis dari apa? Asuransi. Ya, risiko itulah bisnisnya asuransi. Dan kalian harus betul-betul paham karena di sini adalah awal kalian mempelajari mengenai risiko. Dan kalau kalian nggak kuat pemahaman kalian tentang risiko, kalian apa? Akan tidak kuat pondasinya. Ya, oke, kembali lagi. Ini Obama tadi nerobos hujan karena dia pikir tidak apa-apa. Ini suku Bajo, ya, dia cuma pakai apa? Pakai kacamata selam mata renang, tidak pakai apa-apa lagi, dan pakai tombak untuk menangkap ikan di kedalaman laut. Beresiko nggak? Beresiko. Tapi dia lakukan. Kenapa dia lakukan? Karena itu menjadi mata pencarian dia, dan dia juga tidak tiba-tiba langsung menyelam gitu aja kan. Mesti apa? Mesti ada persiapan, latihan. Akhirnya dia menjadi apa? Expert dan menjadi aman buat dia. Ya, jadi ada suatu bahaya, tapi tetap apa? Dia lakukan karena dia sudah apa? Sudah manage, disebut dengan baik. Ya, pembalap formula, bahaya nggak balapan? Bahaya. Tapi kok dia tetap dilakukan? Ada hobi malah dan jadi mata pencaharian kan? Pembalap Formula 1, Superbike segala macam kan? Tetap dilakukan. Kalau kecelakaan bisa mati nggak? Bisa. Tapi tetap dilakukan. Karena mereka apa? Mereka berlatih dan mereka apa? Mengamankan segala macam bahaya-bahaya yang dihadapi. Katakanlah tadi bahayanya apa? Mungkin nanti kecelakaan, terbakar, ya, dia nabrak atau orang lain nabrak, ya. Habis itu kalau kecelakaannya, kalau itu apa? Bisa patah tulang, bisa berdarah, bisa segala macam. Tapi kan dia pakai apa? Pakai pengaman segala macam, ya. Pakai safety belt, pakai helm, pakai busa, pakai besi, ya, untuk supaya kalau terguling besinya yang itu kan. Itu sudah dibuat, sudah disiapkan untuk apa? Menghadapi resiko itu. Dia tidak apa? Tidak avoid, tidak menghindar. Dia jalani.
tapi dengan persiapan. Paham ya? Nih, ini film yang bagus. Kalian catat ya, movie The 33 tahun 2015. Ini true story. Beberapa petambang di Chile terperangkap di dalam perut bumi, dalam tanah. Kita tahu bahwa penambang resikonya tinggi, tapi tetap dilakukan. Berapa hari dia terkurung di dalam perut bumi? Cukup lama. Dan akhirnya Tuhan berkehendak bahwa mereka belum boleh mati. Ya. Dengan pertolongan siapa? Orang-orang yang ada di permukaan. Oke. Satu film lagi, Deepwater Horizon. Deepwater Horizon yang main Mark Wahlberg. Ya, Deepwater Horizon. Kalian mulai belajar bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena bahasa Inggris adalah bahasa yang penting ya untuk kalian kuasai. Deepwater Horizon. Ini film true story juga terkait dengan penambangan lepas pantai ya, dan terbakar. Nah, tadi saya sampaikan, tadi kan konsepnya resiko ada dan semua orang punya resiko. Tidak ada seorang pun di dunia ini tanpa resiko. Tapi apakah kita mesti takut? Kalau takut nggak bisa paranoid kan, wah nggak bisa kemana-mana kan, udah di rumah aja dah. Takut kecelakaan mobil, takut kepleset, takut ditabukin orang gila, ya, takut nggak kawin, atau gimana. Ketakutan semua kan? Ada kan orang kayak gitu, panik kan, paranoid kan, nggak mau kemana-mana. Terlebih pada waktu awal COVID kan, oh waduh, udah mengurung diri di rumah ya, pada stres di rumah kan, pada stres semua 2 tahun kan. Oke, ini risk uncertainty of loss, ketidakpastian terkait dengan kerugian, loss, kerugian, ya, ketidakpastian. Kemudian apa lagi dia punya, disebutin lagi si Mark Wahlberg, variasi dari kemungkinan-kemungkinan yang keluar dari sebuah apa, an event based on a chance, sebuah peluang, apa saja ketidakpastian tersebut. Ya, kemudian lagi second definition, risk is the uncertainty concerning a possible loss. Jadi risiko adalah ketidakpastian terkait dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Si David ini sebutkan lagi, risk is uncertainty of lack of predictability. Jadi ketidakpastian ataupun lack apa artinya? Lack yang tidak bisa diprediksi, ya. Risk concern variation in possible outcomes in a situation. Risiko adalah terkait dengan beberapa macam variasi yang dapat keluar dari sebuah situasi. Ini si Vincent McMurray bilang the chance of loss, peluang terjadinya kerugian. Semua konotasinya negatif. Ya, kalau asuransi selalu bilang negatif, asuransi. Tapi kalau orang bisnis belum tentu negatif, bisa positif ternyata. Kalau kalian baca nanti sini risk management ISO 1000, ya, ternyata risiko itu positif. Ada positifnya kalau terjadi. Misalnya contoh apa? COVID-19, negatifnya banyak, ya. Ada nggak positifnya? Apa positifnya? Apa positifnya, Neng? Nama kamu siapa? Syara, apa positifnya COVID? Ya, kita jadi lebih dekat sama keluarga. Lebih dekat keluarga, oke. Habis itu? Habis itu kayak bumi itu lebih hijau, ya karena polusi stop, ya betul ya. Orang jadi lebih care dengan kesehatan, orang takut mati, ya. Tapi kemudian dari segi bisnis apa? Kemarin kita belajar ke offline semua, tidak terbayangkan kita belajar online. Ya, kita nggak tahu tuh bagaimana online. Pada tahun 2000 awal, saya pun juga bingung. Saya punya lembaga pendidikan bernama Itikat Academy.
Jadi saya usia 55 tahun lalu saya pensiun dini dari perusahaan saya sendiri. Saya bangun lembaga pelatihan karena saya suka mengajar, saya suka berbagi. Ya, jadi pada waktu awal COVID kita semua bingung kan? Ini gimana mungkin kita mau belajar? Ketemu aja nggak boleh. Dekat di rumah, ya belanja aja mesti disemprot ya, belanja paket semprot dulu kan semacam, ya semua pakai sarung tangan ya, pakai masker ya, pakai helm. Dia enggak ya, kalau di helm memang pakai helm kan ya, jadi semua ketakutan. Nah kemudian alhasil apa, kita akhirnya belajar untuk melakukan aktivitas di dalam rumah dengan fasilitas teknologi. Kita bekerja dengan teknologi, dipaksa untuk mengadaptasi. Manusia memang bisa beradaptasi kan, kenapa? Diberikan logika. Kalau nggak dipaksa mungkin kita nggak mau berubah, tapi karena dipaksa, ya kita akhirnya bisa adaptasi. Ya, dulu mungkin belajar semua cabang, karyawan cabang datang ke Jakarta untuk belajar, tiket pesawat, tiket hotel, transport, orang cabang mesti datang ke Jakarta, itu menghabiskan banyak duit. Tapi sekarang rapat-rapat cukup dengan Zoom. Nggak usah ke Jakarta, hemat biaya jadi kan. Udah jam sekian rapat kerja di tempat masing-masing. Belajar juga sama. Jadi akhirnya lebih ekonomis dan efektif. Bisnis kesehatan tumbuh. Ya, obat-obatan. Dulu awalnya masker hilang. Dan begonya lagi Pemda DKI jual waktu itu 350.000 kan. Gila, mau dapat keuntungan kan? Bukannya membantu masyarakat, tapi mencari keuntungan kan nggak boleh kalau kalau perusahaan oke ya perusahaan, tapi kan Pemda kan nggak boleh. Habis vitamin C langka, ya semua pada takut. Jadi akhirnya semua tidak belanja ke mall, ya karena memang nggak boleh. Akhirnya belanja vitamin C, belanja apa lagi untuk supaya kita punya daya tahan tubuh kita lebih tinggi. Kita nggak belanja gorengan lagi, kita nggak belanja jajanan lagi. Ya, kita belanjanya tadi vitamin C sama beli pulsa. Ya, jadi COVID itu ternyata ada sisi positifnya. Ya, beberapa jenis usaha meningkat. Betul ya? Farmasi meningkat. Mudah-mudahan bukan karena ulah mereka menyebarkan virus supaya mereka menjual vaksin kan? Ya, karena terus aja kayak virus di komputer dikhawatirkan yang jualan antivirus, ya dialah yang buat virus itu sendiri, dikhawatirkan kan saat ini kan bisnis begitu kan. Oke, jelas ya resiko itu ya. Jadi saat ini kita pelajari di asuransi resiko itu negatif dulu, walaupun ada sisi positif bagi beberapa bisnis. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Lanjut ya. Nanti kalau kalian itu langsung kalian potong saja, tanyakan. Nah, ini frekuensi and severity. Frekuensi and severity. Ini kalian terima aja dulu, ini masalah terminologi. Ya, terminologi, masalah masalah kata ataupun kalimat. Ya. Ini nanti saya akan upload. Saya akan bagikan kok ini. Saya akan bagikan di WA group nanti. Nanti rekaman saya akan saya upload ke Guru Asuransi. Ya, supaya kalian bisa dengerin lagi. Takutnya kalian di sini ngantuk atau gimana, kalian dengerin lagi kan? Oke. Tapi kalau kalian di sini dengerin ulang, kalian akan menjadi pengetahuan kalian. Akan nyantol. Oke? Jadi, kalau tadi resiko terjadi, maka akan timbul kerugian. Oke? Frekuensi artinya sering atau tidaknya terjadi. Frekuensi, katakanlah misalnya gempa bumi, sering atau tidak terjadinya? Jarang. Ya, 5 tahun sekali belum tentu. Ya, bisa 50 tahun atau 100 tahun. Betul?
Berarti apa? Frekuensinya rendah. Low. Frekuensi low nih, ya. Oke? Low. Low dulu tuh. Tapi kalau misal sekali terjadi, dampaknya gimana? Akibatnya besar. Jadi dia masuk di sini nih. Ya, low frequency, high severity. Di sini gempa bumi. Ya. Oke? Itu gempa bumi. Tsunami sama apa tidak? Sama di sini. Ya, kalian kasih titik sini. Ya, ada di sini. Oke? Kalau kecelakaan pesawat terbang, ada di mana? Kecelakaan pesawat terbang. Frekuensinya kecil apa? Sering apa tidak terjadinya? Tidak sering. Tapi kalau sekali kejadian, dampaknya besar. Ya. Kecelakaan motor. Kecelakaan motor. Sering atau tidak terjadinya? Berarti frekuensinya tinggi. Ya, di sini nih ya. Tapi dampaknya besar apa kecil? Kecelakaan motor. Besar apa enggak? Senggol-senggol, lecet. Ya, penyok. Ya, dia punya sepertinya low. Ya, mobil, makanya asuransi mobil di sini nih posisinya. Ya. Kayak kasus banjir. Banjir sering apa tidak? Di Jakarta ya. Setahun sekali gitu ya, atau di daerah tertentu ya. Tapi nggak mau pindah-pindah, habis nggak bagaimana? Ya, sering mungkin ya, sering. Tapi besar apa enggak? Mungkin, ya mungkin untuk sebagian orang lumayan. Setiap tahun mesti keluar berapa puluh juta untuk rekondisi. Ya. Kalau COVID, di mana COVID? Di mana nih? Di mana kotak ini? Apa ini? COVID memang setahun sekali terjadi atau 5 tahun sekali terjadi? Enggak ya? Jadi frekuensinya low tapi di sini. Ya. Jadi gitu caranya ya. Ada di kotak mana? Paham sampai sini? Oke. Saya mau sampaikan lagi, nanti ke depan kalian akan mendapatkan terminologi yang lain lagi. Kalau frekuensi dalam risk management 31.000 ini sering digunakan dengan kata likelihood. Itu frekuensi sama, cuman beda apa? Beda penamaan aja ya. Objek sama, kayak misalnya nama kamu kan ada 2 kan, apa 1 nama kamu? Cuman Nabila doang, nggak ada belakang, nggak ada. Kamu 3 ya. Kadang-kadang dipanggil 2 nama kamu kan, orangnya sama kan, kayak gitu ya. Frekuensi likelihood. Kalau severity itu konsekuensi ya, sama maksudnya, cuman beda istilah. Entah karena mungkin yang menciptakan ini, gue nggak mau pakai nama yang ini, udah biasa, gue nggak pakai, gue mau bikin sendiri kan, ya bisa aja, boleh aja, terserah ya. Oke, jelas ya, frekuensi sama severity. Ini masalah terminologi. Di mana kotaknya kalian tinggal. Nah, ini cara-caranya nih. Ini retention, ini prevention, reduction. Nanti kita lihat dalam risk management. Ya, bagaimana perlakuan kita terhadap risiko. Oke. Peril. Saya selalu pakai terminologi dulu supaya apa? Lebih clear kan? Perils artinya apa? Great dangers. Bahaya yang sangat besar. Peril. Atau istilah bahaya lah. Bahaya itu bahayanya. Ya, jadi kita udah belajar tadi risiko apa? Chance of loss lebih singkatnya ya. Uncertainty, ketidakpastian. Itu risiko. Bisa jadi terjadi, bisa juga tidak terjadi. Oke. Kalau terjadi, risikonya berarti apa? Akan terjadi kerugian. Kalau tidak terjadi,